Usia kandungan Salma telah menginjak 5 bulan. Terlihat perut Salma telah membuncit, bahkan pergerakan sang janin sudah bisa dirasakan. "Mas Roni sini, anak kita gerak-gerak," pekik Salma sambil memegangi perutnya. Sontak Roni berlari menghampiri Salma, lalu menyentuh perut buncit Salma. "Mana? Gak kerasa?" ucap Roni yang tidak merasakan apa-apa. Salma terkekeh. "Dia jadi diam karena kamu sentuh," balas Salma. Wajah bahagia Roni seketika menghilang. "Kenapa sih kalau aku sentuh dia jadi diam?" "Dia takut sama ayahnya," balas Salma. Roni berdecak, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Salma. "Kenapa?" tanya Salma sambil mengelus kepala Roni. Roni menggeleng. "Capek ya?" Bukannya menjawab, justru Roni memeluk Salma dari samping dan menenggelamkan wajahnya di tengkuk Salma. Salma membiarkan tingkah Roni yang mulai manja. Tak lama, Roni melepas pelukan tersebut. "Mas Roni kenapa?" tanya Salma sambil menggenggam tangan Roni. Roni menatap Salma dengan lembut. "Kalau aku minta kamu resign dari pekerjaan kamu, apa kamu mau?" tanya Roni. Salma terdiam. Ia bingung harus menjawab apa. "Jah," panggil Roni membuat Salma tersadar. "Kenapa? Aku nggak boleh kerja?" Salma berbalik bertanya. Roni menggeleng cepat. Enggak, bukan gitu maksudnya, Jah. Usia kehamilan kamu kan semakin bertambah. Dan gak hanya itu, kegiatan kamu bersamaku juga semakin banyak. Apalagi nanti jika sudah masuk masa kampanye lagi." Terang Roni dengan sabar. "Rasanya berat ya?" tanya Roni lagi. Salma mengangguk. "Aku sudah lama di sana, Mas," jawab Salma dengan sendu. Roni mengelus tangan Salma dengan lembut. "Aku tahu, sebenarnya aku juga gak maksa kamu untuk resign. Tapi mengingat sekarang kamu hamil dan kegiatan di luar semakin banyak, aku takut kamu kenapa-kenapa," jelas Roni lagi. Salma terdiam, pikiran dan hatinya berperang. "Sudah gak apa-apa, jangan dipikirin terlalu berat. Aku gak maksa kok." "Besok kerja kan?" tanya Roni. Salma mengangguk lemah. "Tidur, biar besok gak kesiangan," pinta Roni. "Kamu?" "Aku selesaikan dulu pekerjaanku, nanti aku susul," balas Roni sambil membantu Salma untuk mencari posisi tidur ternyaman. "Mas, kamu marah?" tanya Salma yang sedikit khawatir. Roni menggeleng. "Enggak, kata siapa aku marah?" "Tapi, sudah, tidur Gih, sudah jam 9. Tidak baik bergadang," sela Roni. Perasaan Salma tidak enak melihat respon Roni seperti itu. Sebelum pergi, Salma menahan tangan Roni. "Kenapa?" tanya Roni lembut. "Aku mau tidur sama kamu," balas Salma. Roni tersenyum tipis. "Tumben, biasanya langsung tidur sendiri kalau aku lembur," jawab Roni kembali duduk. "Sudah ya, kamu tidur dulu, nanti aku susul. Biar cepat selesai pekerjaanku," lanjut Roni. Sebelum keluar, Roni mencium kening Salma cukup lama. "Mimpi indah," lirih Roni, sedang Salma menatap Roni sedikit sendu. "Pak Ujang, ambil yang sebelah sana," pekik Salma mengarahkan Pak Ujang untuk mengambil mangga muda. "Yang mana, Bu?" "Itu sebelah kanannya Pak Ujang," ucap Salma. Pagi-pagi setelah subuh, seluruh rumah dibuat heboh dengan keinginan Salma. Roni melihat dari kejauhan hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia pun menghampiri Salma. "Hati-hati Pak Ujang," ucap Roni setelah berdiri di samping Salma. Salma menoleh menatap wajah Roni lalu tersenyum. "Kenapa Pak Ujang kamu suruh manjat?"
Terus siapa? Kalau bukan Pak Ujang. Memangnya Mas Roni mau? Tanya Salma. Kalau buat kamu sama anak kita, ya pasti aku mau. Jawab Roni. Lama, Mas Roni gak pulang-pulang dari masjid. Alasan Salma. Ini Bu Salma, ucap Pak Ujang yang ternyata sudah berhasil mengambil buah mangga. Mata Salma berbinar seketika. Yeay, terima kasih Pak Ujang. Saya ambil satu saja, yang lainnya bisa Pak Ujang bagi-bagi. Ucap Salma. Pak Ujang terkejut karena tadi Salma meminta mengambil 10 mangga, namun yang diambil hanya 1. Sungguh di luar nalar ibu atasan ini, batin Pak Ujang. Roni menatap heran keduanya. Kalau kamu pengen 1, kenapa Pak Ujang diminta ambil sebanyak ini? Tanya Roni. Ya nggak apa-apa, biar semuanya bisa makan. Jawab Salma. Kan mangganya masih muda. Dibuat rujakan bisa, cetus Salma. Roni menghela nafas pelan. Ia sudah pasrah dengan apapun tingkah Salma. Oke, terserah kamu. Sekarang kita masuk, ajak Roni. Salma mengangguk. Sesampainya di dapur, Salma segera mengupas mangga. Sedang Roni terlihat heran. Mas Roni kenapa? Kayaknya heran gitu. Enggak, ini kan mau jam 6. Tumben belum siap-siap berangkat kerja. Ucap Roni. Salma mengambil posisi duduk di samping Roni, lalu memegang tangan Roni. Aku sudah ambil keputusan, ucap Salma. Apa? Kalau aku akan resign, ujar Salma dengan tegas. Kamu yakin? Salma mengangguk yakin. Aku sadar, sekarang posisiku sudah berbeda. Sekarang apapun yang aku lakukan, itu harus seizin kamu. Jadi kalau kamu meminta aku resign, akan aku lakukan. Terang Salma. Tapi aku gak maksa kamu, Ca, sahut Roni. Iya, aku tahu. Tapi apa yang kamu katakan tadi malam itu benar. Aku harus mengorbankan salah satunya. Aku gak bisa menjalankan 2 hal sekaligus. Balas Salma. Roni tersenyum. Tapi kamu benar-benar yakin? Iya Mas Roni, aku yakin seyakin-yakinnya. Tadi aku sudah telepon Ustazah Ani. Jadi hari ini aku akan ngajar untuk terakhir kalinya sebelum aku mengundurkan diri. Lanjut Salma. Maafkan aku kalau... Salma menutup mulut Roni dengan telunjuknya. Kamu gak perlu minta maaf. Cepat atau lambat, memang aku harus mengundurkan diri. Ucap Salma dengan cepat. Sontak Roni memeluk Salma. Terima kasih ya. Terima kasih sudah jadi istri yang baik untukku. Ucap Roni. Sama-sama. Aku juga terima kasih karena kamu sudah menjadi suami terhebatku. Balas Salma. Bi Ina dan Bu Lastri yang menyaksikan pemandangan tersebut mulai terharu. Keduanya tidak menyangka jika hubungan anak manusia yang berawal dari perjodohan akan berjalan semanis ini. Keduanya masih ingat ketika Salma dibentak karena sebuah hal yang tidak tahu penyebabnya. Bi Ina dan Bu Lastri sempat berpikir jika hubungan keduanya akan berakhir. Namun nyatanya itu salah. Semakin banyak masalah, semakin kuat hubungan keduanya. Hari ini Mbak Salma terakhir mengajar, ucap Ustazah Ani kepada kedua rekannya. Jadi Mbak Salma beneran mau resign? Tanya Ustazah Ida yang masih tidak percaya. Ustazah Ani mengangguk. Iya, tadi setelah subuh, dia telepon dan bilang kalau sudah yakin untuk mengundurkan diri. Ya gimana ya, kalau kita tahan juga nggak bisa. Posisi Mbak Salma sekarang sudah beda. Dia harus mendampingi suaminya dalam memimpin kabupaten ini. Sahut Ustazah Fatim sedikit sendu. Ketiganya terlihat sedih dengan keputusan Salma. Salma memang anak yang sangat riang. Kehadirannya membawa warna baru di sekolah tersebut. Berbagai ide pemikirannya membuat sekolah tersebut sering mendapatkan penghargaan baik di tingkat kabupaten maupun nasional. Assalamualaikum,
Salam seseorang. Ketiganya menoleh. Waalaikumsalam, Mbak Salma. Salma tersenyum. Ustazah Ani, ini saya bawa surat pengunduran diri dari yayasan. Ucap Salma berusaha kuat. Kamu yakin, Sal? Tanya Ustazah Ida yang cukup dekat dengan Salma. Salma mengangguk. Yakin, Us. Salma pamit dulu ya. Mau masuk kelas dulu sekaligus pamitan sama anak-anak. Ucap Salma berusaha menghindar dari pertanyaan ketiganya. Saya terima Ustazah Salma. Silakan kalau mau masuk kelas dulu. Ucap Ustazah Ani mempersilakan. Salma masuk kelas dengan perasaan campur aduk. Anak-anak terlihat riang melihat kehadiran Salma. Ustazah Salma sudah datang. Bekik Arka, anak yang cukup dekat dengan Salma. Salma berusaha tersenyum lebar. Ia berusaha untuk tidak menangis. Ustazah Novi, rekan Salma hampir 1 tahun ini menatap Salma dengan sendu. Gimana teman-teman hari ini? Sudah menggambar semuanya? Sudah mengaji? Tanya Salma berusaha fokus. Itu Arka belum ngaji, Us. Katanya nunggu Ustazah Salma. Sahut Ara. Arka belum ngaji, Us. Tanya Salma kepada Ustazah Novi. Belum, Us. Arka silakan ngaji sama Ustazah Salma. Pinta Ustazah Novi. Siap, Us. Tak terasa, sudah saatnya anak-anak pulang. Itu tandanya berakhir pula waktu mengajar dan pertemuan Salma dengan anak-anaknya. Mau pamitan, Us? Tanya Ustazah Novi. Salma mengangguk. Silakan, ucap Ustazah Novi lagi. Salma menarik nafas panjang, lalu menatap satu persatu anak didiknya. Ustazah Salma kenapa? Tanya Ara. Salma tersenyum. Iya, Ustazah Salma mau pamit ke kalian semua. Besok insya Allah Ustazah tidak di sini lagi. Besok teman-teman bermainnya sama Ustazah Novi saja. Ucap Salma berusaha menahan air mata. Ustazah Salma mau kemana? Tanya Arka. Ustazah Salma mau jagain dedek bayi yang ada di perutnya Ustazah. Balas Salma sambil menunjukkan perutnya. Lama? Sangat lama. Jadi teman-teman mulai besok harus nurut sama Ustazah Novi ya. Jangan bikin Ustazah Novi sedih. Teman-teman siap? Siap, Ustazah. Salma tersenyum melihat respon anak-anak. Salma mengerti. Anak seusia mereka belum paham sepenuhnya dengan apa yang Salma katakan. Oke, karena di depan sudah ada bunda yang menjemput, jadi boleh pulang. Ucap Salma menyelesaikan acara pamitannya. Tak lupa, Salma memberikan kenang-kenangan kepada anak-anaknya berupa tempat air minum. Salma mengantar semua anak-anaknya untuk pulang bersama orang tuanya. Para bunda sudah diberi kabar jika Salma akan resign. Semua bunda tampak berkumpul menyambut Salma. Ustazah Salma, panggil Bunda Ara. Salma tersenyum lalu bersalaman dengan Bunda Ara. Saya minta maaf ya Bunda, jika selama saya mendampingi Ananda masih banyak kurangnya dan belum maksimal, ucap Salma. Kita Us yang minta maaf, kita malah yang sering merepotkan, minta yang aneh-aneh, balas Bunda Arka. Enggaklah Bunda, itu sudah menjadi kewajiban saya. Intinya saya mau pamit, terima kasih sudah menerima saya sebagai gurunya anak-anak. Maaf belum bisa mendampingi sampai akhir semester, terang Salma. Tidak apa-apa Us, kami paham. Sekarang Ustazah Salma posisinya sudah berbeda. Kami doakan semoga lahirannya lancar dan bisa terus mendampingi Pak Bupati memimpin kabupaten ini. Sahut Bunda Sarah. Amin amin. Mohon doanya ya bunda-bunda. Setelahnya, Salma memeluk satu persatu para bunda. Perasaannya tidak karuan. Ada rasa sedih dan senang bercampur menjadi satu. Tanpa disadari oleh Salma, Novia dan Sofi menatap dari kejauhan.
Sahabat seperjuangan kita harus keluar dulu, ucap Sofi dengan tatapan sedih. Novia menarik nafas panjang. Aku gak tahu harus ngomong apa lagi. Pengen rasanya mencegah Salma, tapi keadaannya sudah berbeda, Nop, sahut Sofi. Betul. Sof, Nop, nanti ikut ke rumah dinas kan? Tanya Ustazah Lina yang tiba-tiba muncul. Rumah dinas? Ustazah Lina mengangguk. Iya, kita diundang sama Salma. Coba baca pemberitahuan di grup WA. Balas Ustazah Lina sambil berlalu. Ustazah Salma mana, Us? Tanya Bu Endang yang menyempatkan diri untuk menemui Salma. Sebentar, Bu. Tadi Ustazah Salma masih pamitan sama wali murid. Balas Ustazah Ani. Tak lama, Salma muncul sambil tersenyum lalu mencium tangan Bu Endang. Silakan duduk, Us, pinta Bu Endang. Iya, Bu, terima kasih. Bu Endang menatap Salma dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada apa, Bu Endang? Tanya Salma membuka suara. Ustazah Salma sudah yakin untuk mengundurkan diri dari yayasan? Bu Endang berbalik bertanya. Salma menghela nafas panjang sambil tersenyum. Saya yakin, Bu. Kalau boleh jujur, berat rasanya meninggalkan sekolah ini, yayasan, teman-teman. Tapi namanya kehidupan, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Dan kali ini, saya memilih untuk resign demi mendampingi Mas Roni. Lanjut Salma mengungkapkan isi hatinya. Bu Endang mengangguk. Ia paham dengan status Salma yang kini menjadi istri bupati, yang otomatis mau tidak mau harus siap mendampingi sang suami dalam bertugas. Baik, kami terima pengunduran diri Ustazah Salma, karena kami juga paham bagaimana posisi Ustazah Salma saat ini. Tapi kami harap, Ustazah Salma jangan lupa sama kami. Meski nanti sudah sibuk dengan kegiatannya, sering-seringlah datang ke sini untuk bersilaturahmi, tukas Bu Endang. Pasti Bu Endang, saya tidak akan melupakan semua yang ada di sini. Setelah perbincangan tersebut, Salma meminta izin untuk pulang terlebih dahulu, karena Salma mengundang rekan-rekannya ke rumah dinas sekaligus berpamitan.